sampai larut malam sama Miki sama Faina? Mungkin bisa sedikit dijabarkan Bang di dalam. Ya, jadi kami hari ini melaporkan Ibu Yana, ibunya Hansen, dengan undang-undang ITE ya, karena telah memberikan menyebarkan berita bohong dan fitnah yang menyatakan Miki dan Ibu Pamela telah melakukan laporan palsu ya, ke Polda Metro. Padahal kenyataannya bahwa laporan yang dilakukan Miki pada tanggal 8 Februari itu bukan laporan palsu ya. Laporan KDRT Miki sebagai istri, walaupun Miki belum ada nikah resmi ya atau tercatat dengan Hansen, tapi dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa seseorang yang hidup berumah tangga satu atap ya, dan sudah punya anak ya, itu dilindungi oleh undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kalau dia mendapatkan kekerasan secara fisik. Sehingga tidak benar kalau dikatakan Miki telah membuat laporan palsu. Oke. Artinya laporan diterima sama pihak Polda, udah masuk dengan nomor laporan sendiri, udah nomor laporannya belum karena memang tadi ada beberapa yang harus kami lengkapi. Jadi besok kami akan kesini lagi. Tapi tadi sudah lapor sudah dibuat dan kami besok akan kesini lagi untuk melengkapinya. Artinya belum terregistrasi ya Bang? Ya. Saya sih waktu itu saat itu nggak ada kepikiran ke sana sih. Agak keras Kak. Saat itu nggak ada kepikiran ke sana saya. Ya diajak jalan ya udah saya mau aja. Tapi kondisi kamu nggak sehat saat itu kan? Iya. Masih pada sakit semua karena kan itu 1 hari setelah kejadian KDRT-nya itu. Cuma ya karena di situ bilangnya mau menyenangkan anak-anak saya juga, banyak anak-anak saya jalan-jalan, ya sudah saya mau demi anak-anak saya. Apa aja sih Bang bukti-buktinya Bang yang sudah dikumpulkan dari Jadi pihak? bukti-bukti dalam laporan yang sudah dibuat pada tanggal 8 Februari itu sudah ada 3 ya minimal alat bukti. Pertama saksi, keterangan saksi. Pertama saksi dari pelapor ya, dalam hal Miki, dan juga saksi yang mengetahui kejadian yaitu ibunya Hansen ya, dan Ibu Pamela ya, karena beberapa jam setelah kejadian mereka dihubungin oleh Miki. Yang kedua buktinya adalah visum ya, ada bukti visum, dan yang ketiga buktinya adalah alat KDRT-nya yaitu pisau dan sapu lidi yang kemarin sudah diamankan dari TKP oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ada sajam di situ berarti ya Bang? Iya, jadi ada pisau ya, pisau di kamar karena ketika kejadian itu Miki sempat mengamankan barang bukti ya, alat bukti kejahatan yaitu pisau dan sapu lidi simpan di dalam lemari, dan ketika kemarin oleh TKP itu masih ada dan itu sudah diamankan oleh penyidik. Bang, tadi Abang ada bilang ada pisau sama sapu lidi dan itu sudah diamankan Miki. Miki, apa memang ada ancaman untuk sempat mau menghujam atau apa seperti apa? Ada gerakan seperti apa? Ada gerakan yang sangat mengancam bagi saya biasa. Reaksi kamu saat itu? Saya sangat ketakutan lah, melindungi diri saya sendiri. Anak-anak saat itu melihat nggak? Anak-anak di situ pasti melihat, cuma mereka menutup mata mereka. Jadi tidak benar kalau Ibu Yulia bilang tidak ada apa-apa, jalan-jalan ke mall, terus makan-makan ya. Padahal kondisi Miki pada saat itu adalah butuh untuk diobati ya, dibawa ke rumah sakit ya, di visum ya. Dan juga dilaporkan ke polisi si Hansennya, karena si Miki sudah lapor ke ibunya Hansen bahwa dia mendapatkan kekerasan yang luar biasa dari Hansen, tapi itu tidak dilakukan ya, dibiarkan bahkan diajak jalan-jalan, bukan diajak ke rumah sakit. Itu yang membuat sebenarnya kecewa ya dari pihak keluarga. Jadi ini ada nggak keluarga pihak seberang yang minta maaf atau komunikasi ke tante gitu? Kalau yang ke saya sih nggak ada ya, nggak ada yang minta maaf, tapi melalui Miki ya bilangnya, saya minta maaf ya Miki gitu, seperti itu sih, minta maaf atas ya mamahnya itu gitu ya, mamahnya kalau mau itu silakan aja gitu, dilanjut gitu, kayak mendukung ya, seperti mendukung gitu. Minta maaf atas KDRT yang terjadi gitu? Ya kejadian yang sampai Miki babak belur ini gitu. Berarti pihak keluarga mereka mendukung untuk terus melanjutkan kasus ini ya?
Kalau dari analisa saya ya, maksudnya ya, sepertinya dia sangat mendukung gitu ya, keluarganya ya, maksudnya gitu ya. Yang mamanya juga awalnya kan seperti mendukung, ayo lanjutkan aja seperti itu. Gitu. Tapi tiba-tiba kok kemarin saya ngelihat ya, dikasih tahu juga sama wartawan, sama pengacara saya, tiba-tiba kok dia kayak menuntut ya, melaporkan saya gitu. Coba lihat laporannya gitu. Saya kaget lah, kok ini jadi berubah begini, ada apa ini gitu loh. Miki, sepanjang kamu menikah sama Hansen, apakah memang ada tanda-tanda karakter yang kurang baik, yang keras, yang emosional gitu? Iya, seperti itu memang dia. Emosional, temperamen, sangat temperamen. Apa yang bikin kamu bertahan sih, maksudnya itu kan 8 tahun aja. Bukan waktu yang singkat untuk jadi seorang yang selalu dipukuli gitu. Saya berharap bertahan buat anak-anak saya, karena saya nggak mau anak-anak saya nanti nggak punya bakat. Sebenarnya Miki sudah minta untuk dinikahi oleh Hansen, tapi dan juga sudah ada keluarganya Hansen, dia bawa orang tuanya, ibu bapaknya ke Ibu Pamela, dan sudah ada pembicaraan untuk ada pernikahan. Tapi ternyata sampai sekarang 8 tahun terakhir ya tidak ada. Karena itu jelas di dalam keluarga besarnya Hansen, Miki diperkenalkan sebagai istrinya Hansen. Ketika si Chelsea Olivia melamar atau nikah pun, si Hansen ketika jalan ya di altar itu bersama Miki, dan diumumkan adalah ini Hansen bersama istrinya gitu. Artinya kan itu artinya itu diakui di lingkungan, di keluarga besar bahwa ini adalah suami istri. Memang belum ada ikatan resmi atau ada tercatat ya pernikahan itu. Miki, sifat keras itu juga terjadi pada anak-anak nggak sih, Miki? Ya, terjadi sama anak saya juga. Memang seperti apa sih perlakuannya sama anak-anak kalau anak-anak berbuat salah? Akan dibentak sama dia. Sampai dipukul nggak? Iya, yang paling parah. Dipukul sih pernah beberapa kali aja, paling sering sih dibentak. Oke Bang, atas kejadian ini sekiranya dari pihak sana memang pada akhirnya mengakui dan memohon maaf, perdamaian segala macam, dari pihak Bagaimana sikap Abang dan dari Miki sendiri. Miki dan Ya, jadi untuk kekerasan yang dialami oleh Miki ini merupakan tindak pidana khusus ya, bukan tindak pidana umum. Artinya ini kalau dalam undang-undang itu disebut dengan kejahatan kemanusiaan ya. Kenapa? Karena ini harusnya dilindungi, harus disayangi sebagai istri, tapi malah dilakukan kekerasan ya, bahkan sudah berulang kali gitu. Sehingga untuk laporan polisi oleh Miki ini, Miki tidak akan mencabut laporan, tidak akan berdamai, bahkan harus ada hukuman yang setimpal ya terhadap si pelakunya, dalam hal ini Hansen, untuk ada efek jera sehingga tidak melakukan lagi kepada siapapun.